Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak para sobat tani untuk melakukan pemeliharaan pada tanaman duku. Jadi salah satu pemeliharaan yang penting pada tanaman duku itu adalah pemangkasan tunas-tunas yang tidak produktif, seperti tunas air, kemudian tunas-tunas yang atau cabang yang terlalu kecil sehingga akan mempengaruhi produksi daripada tanaman duku. Jadi tanaman duku ini para sobat tani, dia bunga atau buahnya itu muncul dari pokok batang atau pada cabang-cabang primer dan sekunder. Nah, sedangkan buah-buah yang tumbuh pada cabang-cabang tersier atau bahkan cabang yang lebih kecil itu dia akan kurang bagus, bahkan bisa berpotensi kalau ada terbentuk itu buahnya akan rontok. Jadi buah yang bagus itu terbentuk pada cabang pada pokok batang atau pada cabang primer atau ya paling tidak di cabang sekunder. Nah, karena itulah cabang-cabang yang tersier, cabang tunas air itu harus kita buang, karena cabang-cabang itu di samping juga tidak menghasilkan buah, dia juga akan bersaing atau berkompetisi dalam merebut atau menggunakan karbohidrat hasil dari proses fotosintesis. Jadi kalau cabang-cabang itu kita buang, para sobat tani, itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk pembentukan bunga dan juga pembentukan buah. Nanti kita akan melakukan pemangkasan para sobat tani. Selamat mengikuti. Bagi sobat tani yang belum subscribe, silakan subscribe. Jadi ini video kita tentang tanaman duku ini yang ketiga. Para sobat tani, mari kita ke lapangan untuk melakukan pemangkasan. Udah lapuk ah. Iya. Para sobat tani, ini bekas kayu-kayu yang lapuk itu dibersihkan, dibuang karena itu kan mengganggu pertumbuhan dari tanaman duku kita. Oke, sesudah bersih para sobat tani, ini Mas Cyril baru melakukan pemangkasan cabang-cabang yang terlalu kecil yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan bunga dan buah. Oke, lanjut Mas Cyril. Nah, itu jadi kecil sekali sobat tani, itu tidak mungkin dia menghasilkan bunga. Ya, lanjut. Ya. Oke. Ini percabangan yang kecil sekali. Ya, depan Mas Cyril juga. Nah, dua itu maju. Tempat kaki Mas Cyril. Ah ya, terlanjut.
Itu tunas air yang tumbuh vertikal. Nah, lanjut. Jadi ini cabang terlalu kecil para sobat tani, sehingga tidak memungkinkan bunga akan muncul di cabang-cabang itu. Di tangan Mas Iril itu juga ya. Oke ya. Nah itu juga cabang tunas ke atas itu. Yang depan tadi Mas Iril. Nah itu. Oke, lanjut ke atas lagi. Ya. Di atas kepala Mas Iril. Oke. Hati-hati. Jadi sobat tani, kalau belum biasa melakukan pemangkasan manjat pohon, ini harus hati-hati nih sobat tani. Ini saya karena dibantu Mas Iril yang sudah biasa naik pohon nih. Kalau saya ini takut juga jatuh ya. Ah iya itu deh yang kecil-kecil. Lanjut itu ya. Nah sudah terang, naik lagi ke atas masih ada. Itu kayaknya itu Mas Iril. Nah yang kena sepatu itu Mas Iril, sepatu kiri. Itu kayak lurus aja tidak? Enggak ada cabangnya. Yang mati. Iya mati buang. Agak di atas dia Pak. Agak di atas. Atau yang di ini yang dibuang Ril. Nah ya itu. Iya, bukan yang gede. Iya gede nih. Ada banyak cabang enggak tuh? Jadi sobat tani, kita mau melakukan pemangkasan ini sekaligus supaya tajuknya ini lebih terbuka dan lebih tertembus oleh sinar matahari, sehingga semua bagian-bagian dari tanaman ini bisa berfotosintesis dengan baik. Tunas baru. Tunas air. Iya. Yang Iril pegang tuh di atasnya bukan yang itu ya. Ya. Ya itu Iril. Ya kayaknya sudah. Ya yang lapuk yang kecil. Ya itu. Bis? Ya. Dapetin calonnya. Bagus. Jadi sobat tani sudah bisa melihat perbedaan awal dari tanaman duku ini sebelum kita lakukan pemangkasan, dan ini Mas Iril ini sudah hampir selesai ini. Jadi sudah jauh lebih rapi. Ya itu buang.
Oke, turun Mas Iril. Ya sudah habis. Cabang di bawah tuh satu lagi masih tertinggal. Paling bawah. Oh ya. Nah, itu di bawah deh Mas Iril. Oke, selesai. Nah, benalu ini Sobat Tani adalah tanaman lain ini yang tumbuh di tanaman duku kita ini. Nah, benalu ini biasanya itu dibawa oleh hewan, terutama burung. Jadi tanaman ini tumbuh di tanaman duku kita ini sebagai parasit. Jadi dia hidup dari tanaman duku ini. Ya kalau lama kelamaan dia tambah besar dan suatu saat bukan tidak mungkin tanaman duku kita ini akan kalah bersaing dengan benalu ini. Ini kebetulan pohonnya rendah Sobat Tani, jadi lebih mudah. Nah, jadi cabang-cabang yang dibuang tuh seperti ini Sobat Tani. Nih. Jadi ini tunasnya tunas vertikal atau sering disebut juga dengan tunas air. Ini potensi untuk menghasilkan buahnya kecil. Nah, ini juga nanti ini dipotong, tapi ini karena besar kita minta tolong aja sama Mas Iril. Saya akan naik lagi ke atas Sobat Tani. Nah, cabang-cabang ini dibuang. Nah, ini tunas air Sobat Tani. Ini tidak menghasilkan buah, kita buang. Jadi para Sobat Tani, kalau daunnya juga terlalu rimbun ini bisa menjadi tempat bersarangnya semut. Nah, banyak sekali semut ya Sobat Tani. Nanti ini dipotong Sobat Tani. Ini Mas Iril minta bantu. Kita naik lagi ke atas.
juga sobat tani, ini cabang ini vertikal. Udah terlalu tinggi dah. Iya. Nggak jelas itu. Oke, sudah agak rapi. Besar ini deh. Iya. Ah, ini minta tolong iril aja. Iya. Tandain aja nanti yang mana. Iya. Ini dipotong. Ini kalau sudah ada buahnya enak nih di atas pohon. Bisa makan buah duku kita. Jadi sobat tani, demikianlah cara pemangkasan pada tanaman duku. Mudah-mudahan duku para sobat tani juga nanti bisa berbuah dengan lebat. Tapi ingat para sobat tani, bukan cuma hanya dipangkas, tentu juga tanaman duku ini harus kita pupuk. Kita kasih pupuk kotoran hewan, apakah itu kambing, ayam, sapi, dan juga kita lakukan pengendalian hama dan penyakit supaya tanaman dukunya bisa berbuah dengan lebat. Oke sobat tani, jumpa lagi pada edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.